kita naik ke Gunung Sumbing bareng tim Skala Adventure yang terdiri dari Macak, saya, Elroy, dan papa saya lewat jalur Adipuro Kaliangkrik. Lalu kita akan langsung berangkat ke Gunung Sumbing Jumat 22 Oktober 2020. Kelengkapan udah beres semua nih? Kelengkapan udah beres sih, udah lengkap lah semuanya. Oh ya, Standar surat-surat udah ya? Iya, Sama surat-surat sehat apa segala macam udah kan? Udah. Ibu, Siap fisik semua. mental udah kuat ya? Jelas. Mantap. Okay guys, so welcome back with me Elroy, and now we are 30 minutes from home and we're on Pantura Road that will lead us into Kaliangkrik, Mount Sumbing. So now it's 4:30 p.m. at 2 October 2020. Stay tuned with us and always follow us. Udah sekitar jam 12.40. Kita udah sampai di base camp. Terus kalian mau dipasang terus tuh? Nggak apa-apa, Oh, iya. nggak berat gak isinya. Baru ingat kalau di belakang mau istirahat deh, mau tiduran selonjoran dulu sebelum menanjak besok. Besok rencana jam berapa? Jam 7 Jam kalau 7 boleh. ya. Kalau boleh. Kalau bisa Kalau jam bisa. 7. Ya mungkin ada sedikit perlengkapan dan juga setup ulang perlengkapan alat kayak gitu. Jadi mungkin. Are you ready? Yes. Yes. Okay. Yes. We're ready. Summit Sumbing. Summit. Gaskan. Kalau naik nyampe puncak sejati. Ini naik nyampe sini, ini diberi nama jalur putus asa. Yang memberi nama jalur putus asa itu pendaki dari Jakarta dan dari Bekasi. Sini jalur putus asa itu menentang, tapi kalau udah nyampe sini, nyampe pos 4 itu termasuk jalan landing. Kalau Mas mau naik Sumbing lewat basecamp Adipura, kalau berangkatnya masih pagi, misalkan ngecamp di pos 4. Saya sarankan ngecamp di pos 4 sebab apa? Paginya kalau mau ke puncak sejati itu 1 jam udah nyampe. Nanti tunggu aja, karena ada banyak orang kok. Maju kok. Kita mulai perjalanan kita menggunakan ojek gunung. Nah, ini nih perjalanannya memakan waktu sekitar 15 menit dari base camp. Ini nih kita nggak langsung sampai ke pos 2 ya. Kita cuman sampai ke pos 1,5. Jadi masih termasuk pos 1. Belum masuk ke pos 2. Lihat jalanannya. Berbatu, pengalaman yang tak terlupakan untuk saya pribadi. Karena pertama kalinya saya merasakan naik ojek gunung. Ini benar-benar keren sih. Keren sekaligus mendebarkan untuk saya dan juga rekan-rekan dari Skala Adventure. Ini beda ini sama Gojek sama Grab. Ini lebih menegangkan lah.
Skala Adventure asik. Dari pemberhentian ojek ke pos 2, estimasi waktu sekitar 30 menit. Awal pendakian jalur masih landai dengan kontur tanah yang padat dan sedikit berbatu. Mau kemana? Tunggu. Wes, mantap. Udah? Udah? Ya udah turun lagi. Jangan lihat ke atas. Speknya gimana enggak? Mantap sih. 15 menit berjalan menuju pos 2. Jalur sedikit menanjak berupa tangga Pokoknya batu. kalau buat pendaki pemula kenyang aja. Kenyang apanya? Jangan, minimal perahu dulu lah. Kenyang ininya. Ya udah pernah naik gunung tinggi, treknya kayak gini kan. Gaspol, gaspol. Aja. Sikat. Ready dah. Sikat. Simpang butuhin sana. Treknya lumayan membuat. Boleh sih ini. Kalau kata youtuber, dengkulnya digitikin, menggelitik dengkul. Really exciting. Nanti di Terus dua. Tiring. jalan putus asa tuh. Desperate path. Kalau di Semeru kayak tanjakan cinta nggak, Om? Ini tanjakan dinda mah. We'll pass the desperate path at track 2 from track 2 to track 3. Very exciting actually. Oke, jadi kita sekarang ada di persimpangan atau di pertigaan. Nah, di sini adalah jalur untuk kita menuju ke pos 2, yaitu untuk melalui desperate path atau jalur putus asa. Sedangkan ini adalah jalur lama Kaliangkrik Adipuro. Nah, di pos 2 ini ada tanjakan putus asa yang akan kita lewati dan akhirnya kita akan dapat langsung ke pertigaan Butuh. Setelah perjalanan melelahkan, sebentar lagi kita akan sampai di pos 2. Let's go. Sip. Tiba di pos 2, kami sempatkan istirahat karena di pos 2 ini luas dan teduh. Udah istirahat, udah makan, udah istirahat ngemil ya. Jadi sebentar lagi sekitar 30 menit Paling lama 30 kita akan menit kemana, Bu? ke tanjakan putus asa. Tanjakan putus asa. Kita akan Favorit nih di menjajal. jalur pendakian Gunung Sumbing via Adipuro. Kita coba mencoba untuk melewati apa namanya? Tanjakan putus asa. Oke deh, saksikan terus kisah kami. Let's go. Gak usah lama-lama. Oke. Lanjut ke pos 3. Estimasi waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam yang akan melewati jalur putus asa
sebelum sampai ke persimpangan jalur Butuh Kali Angkrik yang baru kemudian sampai ke pos 3. Masuk jalur putus asa. Mas itu semangatin kitanya malah lanjut istirahat di sini. Dari sini kurang lebih 1 jam sampai ke Simpang Butuh. Mudah-mudahan nggak banyak berhenti, nggak banyak istirahat, jadi bisa lebih cepat. Ya kalau nggak pakai istirahat sih 20 menit jadi sampai. Cuma sampai pingsan. Ya Pak, jangan putus asa Pak. Oh tidak. Jangan sampai. Baru hampir. Lanjut. Nanti dulu. Simpan tenaga dulu. Puncak nggak kemana-mana. Kita target awal kita ya kan cukup sampai pos 3 dulu. Kita lihat kondisi, situasi, lihat waktu. Di situ nanti kita tentukan pilihan apakah kita camp di situ di pos 3 atau lanjut ke pos 4. Kita lihat waktu yang kita tempuh sampai pos 3 jam berapa. Tuh. Cuacanya ya cuaca pasrah. Pasrah kita naik Putus Asa, Ya, tanjakan Putus Asa. Pasrah. misi kita memang dari rumah memang misi pasrah. Iya. Jadi sesampainya di mana aja. Ya. Kalau sampainya di pos 2 kita ceritain pengalaman. Tapi Kemarin tidak- saya habis dari pos 2 loh. Tapi tidak putus asa kan? Enggak. Kan belum nyampe. Cuma pasrah aja. Di awal jalur Putus Asa, vegetasinya berupa pepohonan kecil dan semak belukar, dan di pertengahannya berupa hutan yang cukup rapat. Putus Asa. Tapi kayaknya ada di bawah dia yang ini. Menguras tenaga banget. Pengen bilang nggak boleh. Ya. Banget ya, Mas, banget. Bener nggak itu tulisannya? Jalur Putus Asa. Oh ya. Nggak nyasar nih ya? Enggak, Nggak nyasar. bener. Nah, bener ini. Jadi jalur sebenarnya itu tanjakan Putus Asa ini sepanjang 800 meter. Jadi mungkin ini hanya baru 100 meter. Oke lah. Demi puncak Sumbing. Gas. Semangat. Mantap. Lanjut yuk, Kak. Di pertengahan jalur Putus Asa, hujan mulai turun, walau hanya rintik-rintik. Setelah memakai jas hujan, perjalanan dilanjutkan dengan kondisi jalur yang agak licin. Putus asa. Masih di jalur Putus Asa. Ya, hujan. Sekarang kamu sudah mulai turun dan rintik-rintik hujan sudah bisa kita rasakan. Mantap. Lanjut. Lanjut. Sudah hampir setengah perjalanan kita melewati jalur Putus Asa. Kaki udah capek, tangan udah pegel, punggung yang udah memikul beban yang sangat berat. Kita pun mulai khawatir karena hujan mulai turun di daerah Gunung Sumbing, khususnya di tanjakan Putus Asa. Dalam hati mulai terucap, apakah kita bisa menyelesaikan pendakian Gunung Sumbing?
Namun tak lama, hujan kembali mereda dan kita pun kembali menanjak dengan semangat. Sampai Kita Bertiga. sampai Simpang Butuh. Tahan. Kalau ke sana Butuh. ke Butuh, sini Adipuro, sini ke Puncak Sejati. Tapi harus ngelewatin pos 3, pos 4, baru puncak. Ya, intinya kalau udah sampai sini, udah tinggal nikmatin bonus lah. Bonusnya Sumbing via Adipuro, via Butuh. Tanjakan Pulau Sasa selesai. Don. Semangat. Freezing cold. So good. My hands freezing. Dalam hati kita sudah berkata, akhirnya kami sudah menyelesaikan tanjakan putus asa. Namun kami mengetahui dan kami menyadari bahwa pendakian ini belum selesai. Namun kita harus tetap semangat dan tetap berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Akhirnya kita sampai di pos 3 Bayangan. Menurut informasi dari Basecamp, pos 4 sudah dipenuhi oleh pendaki yang dari jalur Butuh. Jadi Om Acak selaku leader dari tim Skal Adventure memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 Bayangan. Di sini saya mendapat pengalaman baru karena ini adalah pertama kali saya mendirikan tenda di ketinggian 2700 mdpl. Memang sangat-sangat menjadi pengalaman yang unik bagi saya karena dapat mendirikan tenda sendiri di ketinggian ini. Sekarang waktunya beristirahat, menyiapkan tenaga untuk besok summit ke Puncak Sejati Gunung Sumbing.